Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan berbagi tentang menjadi minoritas di Amerika Serikat. Dalam hidup saya, tidak pernah sedikit pun saya membayangkan akan menjadi minoritas. Nah, ketika di Indonesia, saya selalu menjadi bagian mayoritas ya, dalam artian dari segi berbagai hal. Selalu saya itu masuk di bagian mayoritas. Jadi saya tidak pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi minoritas sampai saya akhirnya pindah bertugas di Amerika Serikat. Nah, di tempat saya bertugas itu dari segi negara saya termasuk minoritas. Saya adalah orang perempuan pertama dan yang beragama Muslim juga yang berada di tempat kerja saya. Dan saya tinggal di daerah Bible Belt di mana mayoritas adalah kaum Kristen. Jadi di situ saya merasakan bahwa saya betul-betul minoritas walaupun semua orang memperlakukan saya dengan baik sekali dan respect ya, dari segi apa saja, dari segi makanan, dari segi pergaulan, dari segi momong anak ya, dari segi pekerjaan. Di Amerika Serikat itu betul-betul menghargai kaum minoritas. Itu yang saya rasakan ya. Saya tidak tahu di tempat lain, tapi di tempat saya seperti itu. Namun tetap dalam hati kecil saya tidak akan pernah menjadi mayoritas di Amerika Serikat. Nah, yang saya upayakan adalah saya harus bisa memberikan contoh bahwa walaupun saya minoritas, tetapi saya bisa beradaptasi dengan baik. Tentunya beradaptasi pada hal-hal yang positif ya. Nah, salah satunya adalah seperti yang saya utarakan di video sebelumnya adalah saya harus menunjukkan ya apa yang mereka ingin tahu. Salah satunya adalah kehidupan beragama di Indonesia. Nah, khususnya dalam kaitannya dengan agama Islam. Jadi, dalam periode saya tinggal di Amerika Serikat, saya ini harus melakukan dakwah. Dan saya bukan ahli agama ya, saya belajar dari kecil itu belajar sendiri, kemudian saya tidak pernah belajar agama yang lain ya. Nah, setelah di Amerika Serikat, saya harus belajar agama yang lain juga, sehingga ketika saya berdakwah, itu tidak kelihatan ketinggalan informasi begitu. Nah, selama saya berdakwah ya, dari pertama kali saya tinggal di sini sampai sekarang, itu biasanya dilakukan di gereja-gereja ya, dan juga dilakukan di tempat-tempat perkumpulan yang mayoritas memang umat Kristen. Nah, topik-topik yang menjadi favorit kaum Kristen yang ada di sini adalah topik-topik yang berkaitan dengan woman voice atau suara perempuan ya. Mereka beranggapan bahwa pada umumnya di negara-negara berkembang ya, itu dan juga di Indonesia itu adalah woman itu voice-nya itu kurang diperhitungkan begitu. Nah, saya harus mengkaji masalah itu dan harus menjelaskan bagaimana kondisi di Indonesia itu ya, karena mereka terus terang sangat prihatin dengan kondisi perempuan di Indonesia khususnya, terutama apakah perempuan-perempuan di Indonesia itu sudah bisa speak up ya, speak up dalam artian misalnya di dalam rumah tangganya itu speak up kepada suaminya ya, apa yang ada di hati itu juga yang diucapkan. Juga perempuan-perempuan yang berkarir ya, itu juga bisa speak up ya, dalam artian mengutarakan, mengekspresikan apa yang ada di pikirannya dan juga di hatinya secara umum, dalam artian tentunya di kantor tersebut, misalnya kalau di sebuah kantor atau di tingkat negara misalnya seperti itu ya. Jadi saya harus menjelaskan dan saya berusaha mencari informasi-informasi yang bisa saya temui di sosial media atau yang lainnya begitu, di koran-koran misalnya seperti itu. Kemudian materi kedua yang kebanyakan mereka ingin tahu adalah masalah poligami. Nah, ini agak sulit saya menjelaskannya ya, walaupun misalnya
ada hal-hal yang bisa kita interpretasikan dari isi Al-Quran ya, tetapi karena saya bukan ahlinya, jadi saya agak ragu-ragu, agak kurang srek begitu kita mengutarakan. Akhirnya saya hanya memberikan contoh saja yang terjadi di Indonesia fenomenanya ya. Jadi poligami di tingkat misalnya yang masyarakat yang pendidikannya tinggi, pendidikannya rendah, atau pendidikannya tengah-tengah begitu. Kemudian berapa persen yang orang Indonesia yang terdeteksi oleh statistik ya yang berpoligami, dan apakah poligami itu memang betul-betul suatu hal yang tidak apa istilahnya mengepres ya, mempressure hak-hak wanita seperti itu. Karena kan di sosial media banyak juga berita-berita yang mengatakan bahwa para perempuan-perempuan di sana yang dipoligami mereka happy-happy saja, tetapi juga ada perempuan-perempuan di sana yang tertekan ya ketika dipoligami suaminya ya. Dan di Amerika juga ada seperti itu ya, tetapi termasuk ilegal di sini ya. Nah, itu. Kemudian yang topik yang ketiga adalah Ramadan, tentang puasa ya. Jadi mereka sangat heran ya kalau melihat orang muslim berpuasa 30 hari tidak makan selama hari itu siang ya. Jadi ketika kita berbuka puasa misalnya jam 9 malam atau jam 8 malam, mereka mengira bahwa kita itu puasanya hanya tidak makan tetapi boleh minum gitu. Dan ternyata tidak. Jadi terkadang di kantor itu misalnya saya mengajar atau saya ada meeting begitu kan, biasanya ada snack-snack atau ada lunch begitu, saya biasanya kan tidak makan ya, jadi diam-diam saja. Dan mereka asik, dan mereka kan itu nggak biasa ya lihat orang yang berpuasa itu. Jadi saya hanya bilang, oh saya lagi puasa, udah berhenti, dan mereka tetap makan biasa. Nah, ketika di Indonesia kan rumah makan pun tutup ya di beberapa tempat gitu kalau pas musim Ramadan. Dan di sini mereka sangat heran bagaimana kok orang muslim bisa tetap punya energi ya dari pagi sampai sore puasa tapi tetap bekerja secara normal. Jadi mereka itu nggak bisa ambil apa ya, nggak misalnya heran-heran gitu. Mereka tuh heran melihat bagaimana kuatnya ya fisik seseorang yang berpuasa sepanjang hari, dan itu selama 30 hari ya. Dan itu amazing kata mereka seperti itu. Dan mereka bahkan ada beberapa teman yang ingin mengikuti puasa gitu. Bahkan ada teman-teman saya yang ikut puasa gitu karena katanya, loh kok bisa turun berat badannya gitu. Jadi mereka niatnya berbeda ya. Tapi mereka mencoba puasa model Ramadan kita yang memang berbeda dengan puasanya di agama lain begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah doa ya. Saya bercerita bahwa di agama Islam itu banyak sekali doa-doa, dan ada bukunya gitu, kumpulan doa-doa untuk apa ya, even untuk berdandan, untuk ke kamar mandi itu ada doanya. Dan mereka kagum gitu, wah banyak sekali doanya, dan semuanya tercover. Ketika saya menunjukkan buku doa yang umumnya dipakai oleh orang-orang Islam di Indonesia, mereka sangat kaget, dan saya menerjemahkannya, dan mereka sangat menyukai hal itu, dan katanya, wah ini kok sangat apa ya, spiritual gitu ya. Jadi apa namanya, semua hal itu selalu dikaitkan dengan Sang Pencipta ya. Nah, di sini kan ada berbagai macam aliran agama Kristen ya. Jadi cara-cara mereka untuk pendekatan atau untuk membagikan informasi tentang agama tersebut itu juga berbeda-beda, tetapi awalnya selalu sama. Apakah Anda mempercayai Yesus? Nah, kemudian biasanya kalau orang Muslim di sini, oh iya, kita bilangnya tidak Yesus, kita bilangnya Nabi Isa Al-Masih. Nah, kemudian nanti kita berbagi cerita, membandingkan bagaimana cerita Nabi Isa Al-Masih versi dari Muslim dan versi dari Kristen, dan kita mendiskusikannya. Ya, jadi itu beberapa topik
dalam dakwah Islam yang sangat populer di gereja-gereja di sini ya. Jadi di sini bahkan ada pertemuan ya yang dilakukan dalam kaitannya dengan pluralisme, artinya kita berkumpul dengan orang-orang yang agamanya berbeda-beda, kemudian kita berdiskusi tentang love ya, tentang bagaimana Sang Pencipta mencintai kita, bagaimana juga kita sebagai kreasinya Sang Pencipta menjalani hidup ini untuk saling berbagi kasih sayang dan juga saling menolong, saling berbuat baik. Jadi itu tadi teman-teman, sekedar berbagi tentang isi dakwah yang populer dan banyak diminati oleh masyarakat Kristen di Amerika Serikat di mana saya tinggal. Sampai bertemu lagi di video mendatang. Terima kasih sudah mampir. Sampai bertemu lagi. Bye bye.